ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sesi kedua ya. Sesi kedua ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya sambil berdiri dengan sikap sempurna. Bentar dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks eksplorasi. Ya, begitu ya. Kita akan mempelajari kompetensi dasar untuk teks eksplorasi adalah menelaah teks eksplorasi yang berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian untuk keterampilannya kita akan menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplorasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan peserta didik yaitu kalian mampu menganalisis struktur teks eksplanasi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian mampu menulis kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan pola pengembangannya. Khususnya untuk hari ini kita membahas tentang kausalitas. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dulu. Sambil kalian cocokkan yang ada di dalam aja itu ya. Nah, di sini pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah, silakan baca sama-sama. Teks yang menjelaskan hubungan dan beberapa proses yang menjelaskan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun bisa terjadi. Ya. Jadi dalam teks eksplanasi ini membahas tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, peristiwa apa saja? Banyak. Peristiwa sosial, tentang alam, ya, banyak hal. Nah, jadi ada 3 bagian dalam struktur teks eksplanasi, ya. Yang pertama itu disebut sebagai identifikasi fenomena. Apa itu? Yaitu berupa pernyataan umum yang berisi tentang penjelasan awal tentang latar belakang keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Yang kedua, struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian atau deretan penjelas. Itu berisi tentang paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan. Mengapa suatu fenomena terjadi atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Jadi di situ disebutkan urutan peristiwa atau kronologinya. Di dalam rangkaian peristiwa juga disebutkan tentang penyebab dan akibat setelah kejadian itu terjadi. Selanjutnya adalah ulasan. Nah, nanti ini ya. Dalam struktur teks eksplanasi dijabarkan tentang ulasan atau interpretasi. Ini berisi tentang penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atau sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi di dalam penafsiran itu bagaimana si penulis memaknai kejadian tersebut. Ketika kita sudah menentukan strukturnya, dalam sebuah teks eksplanasi itu ada
ada pola pengembangan. Pola pengembangan ini ada dua. Ada berupa pola kronologis atau urutan peristiwa, yaitu proses terjadinya peristiwa tersebut ya. Kemudian ada juga pola kausalitas. Apa itu? Sebab akibat. Cara menulis teks eksplanasi. Yang pertama, dalam menulis teks eksplanasi, yang pertama kita adalah mengumpulkan, kemudian menentukan suatu topik kejadian. Kemudian menyusun kerangka eksplanasi berupa pokok pikiran ya sesuai dalam struktur eksplanasi. Teknisnya, setiap bagian struktur dapat diisi oleh kalimat-kalimat utamanya terlebih dahulu tanpa penjelasan mengenai lain. Kemudian mengumpulkan berbagai bahan atau data berupa fakta atau pendapat ahli yang didapatkan dengan cara studi literatur. Nah, studi literatur itu artinya membaca buku sumber atau observasi. Observasi artinya apa? Langsung fakta. Iya. Kemudian dalam menulis teks eksplanasi kita mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi utuh melengkapi kalimat utama dari kerangka dan dengan pengembangannya. Itu pengembangannya tadi apa? Proses kronologis dengan proses kausalitas. Ya. Ikuti pola pengembangan paragraf yang sesuai dengan jenis teks eksplanasi. Lengkapi dengan data, fakta, atau pendapat yang telah dikumpulkan. Kemudian menyunting atau mengoreksi teks yang ditulis untuk memastikan ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Apa yang diperhatikan? Sinteks, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan ejaan hingga tanda baca. Jelas? Sejauh ini jelas ya. Nah, tadi sudah saya bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Sekarang tugas kalian itu sudah dalam setiap LKPD itu kan ada penjelasannya, penjelasan ringkas tentang apa saja yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi saya beri waktu kira-kira 20 menit, ya 20 menit ya, untuk menyelesaikan strukturnya, untuk menelaah struktur dalam teks yang sudah saya bagikan. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing anggota perwakilannya saja menampilkan di depan kelas ya.
menyusun teks eksplanasi berdasarkan pola pengembangan kausalitas. Nah, tadi sudah disebutkan kausalitas itu apa? Sebab akibat. Kalian pernah mengalami yang namanya asap kan? Nah, kalian perhatikan di sini. Asap ini bukan virus. Nyaman tidak saat kalian mengalami kabut asap di sini? Apa yang kalian rasakan? Sesak napas. Apa sih penyebab sampai ada kabut asap? Ada yang bakar-bakar hutan. Ada lagi nggak selain hutan? Yang paling dekat di sini? Hah? Asap motor. Ada lagi nggak? Orang membakar lahan. 10 menit aja ya. Sudah susun. Perkenalkan, nama saya Nadine Sofiani dari kelompok 2. Berikut ini merupakan proses terjadinya kabut asap. Terbentuknya kabut. Sebelum terjadi kabut asap, yang pertama adalah terbentuknya kabut terlebih dahulu. Kabut biasa terbentuk ketika udara yang jenuh akan uap air dingin. Penyebab kabut asap terjadi. Bencana kabut asap dapat disebabkan oleh kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor. Akibat dari kabut asap adalah sesak napas aktivitas terbatas, timuran berbau asap, dan kurangnya penglihatan karena banyaknya asap. Iya, mana pembelajaran tentang teks eksplanasi? Apakah menurut pendapat kalian ini sangat sulit dipahami? Gampang-gampang susah. Kalau gampang karena sudah paham. Susah kalau lagi bingung. Usahakan supaya kalian tidak bingung. Diulangi lagi materi ini di rumah. Dan sudah saya bagikan di WA grup Bahasa Indonesia. Kalau masih belum paham juga, nanti bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, untuk yang akan datang kita tetap membahas teks eksplanasi. Cuma materinya tentang kaidah kebahasaan dan menyusun teks eksplanasi berdasarkan pola pengembangan kronologis. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Saya mohon pembelajaran ini dilanjutkan nanti di rumah supaya kalian lebih paham lagi. Jangan lupa membaca lagi, dibaca lagi sampai paham banget ya. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.